Hai, kembali lagi dong denganku di materi yang baru tentunya, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya Yusli Lisyagian. Saya akan mengajak teman-teman sekalian mengetahui dan menambah pengetahuan yang baru. Baik, mari kita belajar. Yang pertama ada pengertian people learning. Apakah teman-teman pernah mendengarnya? Sebelumnya aku akan menjelaskan apa itu pengertian people learning, di mana teknik pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas dan mengeksekusi sub-sub tugas tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep atau teknik people learning pada sistem komputer dapat diimplementasikan pada berbagai tingkat level. Tingkatan level tinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi. Sedangkan pada tingkat level rendah adalah ketika bagaimana instruksi dijalankan pada mikroprosesor. Lalu yang kedua ada pipeline. Apakah teman-teman pernah mendengarnya pipeline? Baik, aku akan menjelaskan apa itu pipeline. Adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu Nah, yang ketiga ada contoh teknik people learning pada kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan body, lama proses 10 jam. Lama pembuatannya mungkin sekitar kena 10 jam. Pengecatan lama proses 10 jam juga. Lalu perakitan again lama proses ada 10 jam. Lalu dan yang terakhir ada test drive. Juga memakan waktu sekitar 10 jam. Lalu ada keempat, secara fungsionalnya. Pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok. People learning, aritmatika, instruksi, dan prosesor. Ramon T. and Lee pada tahun 1977 mengajukan 3 skema untuk mengklasifikasikan pipeline menurut konfigurasi dan strategi kendalinya, yaitu unifungsi atau multifungsi dan skalar atau vektor. Lalu yang kelima ada pipeline unit aritmatik. Pengembangan pipeline aritmatik dapat dilihat dari perkalian biner, unsight, operasi, shift, dan penambahan menjadi tahapan pemrosesan dalam pengali pipeline. Pengalian bilangan biner dengan 2n adalah sama dengan menggesernya ke kiri sebesar n bit dan menyisipkan 0 pada sebelah kanannya. Lalu yang keenam ada pipeline unit instruksi, di mana tujuan pipeline instruksi adalah untuk memaksimalkan kecepatan mengalirnya instruksi. Jumlah event yang dapat mengurangi kecepatan instruksi dalam mengalir melalui pipeline diantaranya antara lain. Yang pertama ada unit fungsional harus dapat bekerja sama dengan unit instruksinya. Yang kedua ada inter-instruction dependencies atau ketergantungan antar instruksi. Dan yang terakhir ada unit instruksi harus secara logis menjalankan beberapa instruksi secara urut. Lalu kita masuk yang ketujuh, ada yaitu prosesor vektor. Mungkin teman-teman tidak asing dengan vektor ya. Baik, kita akan masuk ke materinya, di mana prosesor array adalah CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skalar, yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Meskipun prosesor Intel dan klon mereka dirancang awalnya sebagai skalar, model baru berisi peningkatan jumlah instruksi vektor khusus seperti yang disediakan oleh Advanced Vector Extension yang ditetapkan. Lalu yang kedelapan, sebuah prosesor vektor atau prosesor array, unit pemrosesan utama atau CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor. Dibandingkan dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa.
Mesin vektor muncul pada awal tahun 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, terutama berbagai Cray platform. Penurunan cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir tahun 1990-an. Lalu pada tahun 2016, kebanyakan CPU komoditas menerapkan arsitektur fitur itu di SIMD-in. Yang kesembilan, contoh penerapan pemrosesan paralel. Pada 2016, kebanyakan CPU komoditas menerapkan arsitektur fitur itu SIMD, instruksi untuk bentuk pemrosesan vektor pada beberapa kumpulan data atau vektorisasi. Contoh umum termasuk Intel x86 MMX, SSE, dan AFX instruksi. Dan yang terakhir ada AMD 3D Now. Ekstensi Spark VIS perpanjangan PowerPCS Atlantic dan MIPS atau MSA. Teknik pemrosesan vektor juga beroperasi di konsol, video game, perangkat keras, dan dalam akselerator grafis. Di 2000, IBM, Toshiba, dan Sony berkolaborasi untuk membuat prosesor Cell. Lalu kita masuk yang materi yang ke-10, di mana ada perakit skalar. Baik, kita akan melihat perakitan skalarnya. Versi skalar kami akan membuat setiap X, menambahkannya ke Y, dan mengulang. Demikian versi skalar yang dapat saya jabarkan. Mari teman-teman simak bersama-sama. Baik, kita masuk yang ke-11, ada Reduced Instruction Set Computing atau RISC atau komputasi set instruksi. Yang apa itu RISC? Reduced Instruction Set Computer atau instruksi set komputer yang dikurangi atau disederhanakan adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi atau melakukan lebih banyak jutaan instruksi per detik atau MIPS. Karena setiap jenis instruksi yang harus dilakukan oleh komputer memerlukan transistor dan sirkuit tambahan. Daftar atau set instruksi komputer yang lebih besar cenderung membuat mikroprosesor lebih rumit dan lebih lambat dalam pengoperasian. RISC adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien loh. Hingga arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk CISC atau Complex Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi kompleks. Lalu yang ke-12 ada elemen atau fitur dasar RISC. Yang dimana berdasarkan pengertian RISC di atas, fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika Intel kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama ada thread level parallelism atau paralelisme level Ulin. Thread level parallelism Ulin adalah meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Yang kedua ada instruction level parallelism, di mana ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Kata-kata kumpulan instruksi yang dikurangi sering disalahartikan untuk merujuk pada berkurangnya jumlah instruksi. Pengurangan instruksi sebenarnya berarti bahwa jumlah pekerja yang dilakukan oleh setiap instruksi berkurang dalam hal jumlah siklus yang paling banyak hanya siklus memori data tunggal dan dibandingkan dengan CPU,
CISC atau komputasi set instruksi kompleks, di mana puluhan siklus diperlukan sebelum menyelesaikan seluruh instruksi. Ini menghasilkan pemrosesan yang lebih cepatnya loh. Lalu yang berikutnya ada manfaat RISC. Teman-teman perlu mengetahui apa manfaat dari RISC. Baik, saya akan menjabarkannya, di mana mengacu pada pengertian RISD di atas. Selain peningkatan kinerja, beberapa manfaat RISC dan peningkatan desain terkait adalah mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat loh, jika salah satu tujuannya berkurang rumit. Yang kedua, ada sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Dan yang ketiga, ada kesederhanaan. RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Dan yang keempat, ada compiler bahasa tingkat yang lebih tinggi menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya. Karena mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditemukan di komputer RISC. Dan yang terakhir, ada setelah pengenalan RISC, komputer instruksi atau set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi kompleks. Lalu yang ke-13 ada ciri-ciri RISC, di mana yang pertama ciri-cirinya adalah banyak terdapat perintah bahasa mesinnya. Jadi mungkin beberapa teman tidak mengerti, namun kita paham apa itu bahasa mesin. Yang kedua ada jumlah instruksi banyak. Teman-teman sudah tahu lah bagaimana jumlah instruksi banyak untuk menjalankan pemrograman. Dan yang ketiga ada instruksi lebih kompleks. Yang ke-14 ada proses pipelining pada RISC. Prosesor baru untuk arsitektur supercaller komputasi ini didasarkan pada cara yang mudah dan pipeline yang biasa. Struktur yang dapat mendukung beberapa ALU untuk lebih efisien dalam pengiriman dari bagian beberapa instruksinya. Daftar nilai arus yang berputar di sekitar pipa dibuat oleh dependensi data lokal. Selama operasi normal, kontrol sirkuit tidak berada pada jalur yang kritis dan kinerja hanya dibatasi oleh data harga. Operasi mengalir dengan interval waktu sendiri. Ide utama dari pipeline prosesor yang berputar adalah circular unit arah mengalir dari memori, register oleh pusat waktu logika, dan proses secara paralel dari operasi ALU. Dan proses pipelining pada RISC yaitu yang pertama, mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kedua ada ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Yang ketiga ada pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Yang kelima ada optimalisasi pipelining, percabangan yang dikenai delay. Antara lain, tidak akan ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai. Yang kedua ada instruksi percabangan ini akhirnya mengalami delay. Yang ke-16 ada pemrosesan paralel. Berikut penjabarannya, teman-teman dapat membaca dengan baik. Secara perlahan saya akan memberikan waktu. Dan yang ketujuh ada Dan yang ke-17 ada klasifikasi arsitektur komputer paralel. Klasifikasinya sedikit panjang dan sedikit rumit. Jadi saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk membaca saja, agar teman-teman bisa menyimak lebih dengan baik dan gampang menyimpulkan materi di klasifikasi arsitektur komputer paralelnya.
Baik, yang ke-18 ada paradigma komputer paralel. Di sini juga memiliki banyak penjelasan. Saya juga akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk membacanya. Jadi teman-teman dapat menyimak dengan baik dan memahaminya. Namun saya akan menjelaskan sedikit bagian akhirnya, di mana paradigma komputer paralel Michael J. Quinn membedakan paralelisme ke dalam dua jenis, paralelis dan kontrol paralis, atau penerapan operasi yang sama secara simultan terhadap elemen-elemen dari kumpulan data. Kontrol paralis, penerapan operasi-operasi berbeda terhadap elemen-elemen data. Kemungkinan terjadi aliran data yang kompleks atau rumit. Kata lain merupakan suatu kasus khusus dari kontrol paralis, di mana aliran data membentuk jalur yang sederhana.